Ustaz, bolehkah tadarus Al-Quran bersama-sama di masjid pada bulan Ramadan dari sehabis tarawih? Tadarus Al-Quran ya, kalau modelnya masing-masing baca sendiri untuk semangat duduk rame-rame tapi masing-masing baca sendiri, itu nggak ada masalah. Kita kumpul untuk semangat masing-masing baca Al-Quran sendiri. Karena setiap kita dituntut untuk bisa baca Al-Quran khatam. Ya, kita ingin setiap kita baca Al-Quran khatam. Tapi yang jadi masalah kalau ternyata kita bacanya ganti-gantian. Kalau kita bacanya ganti-gantian, tidak ada masalah. Cuma kita tidak khatam akhirnya. Karena kita baca sebagian, orang kedua baca sebagian, orang ketiga baca sebagian. Akhirnya sebenarnya kita tidak khatam Quran, tetapi kita khatam bersama-sama. Padahal kita ingin kita khatam Quran. Ya. Kalau dalam rangka tadarus, dalam rangka saling belajar, ya nggak ada masalah. Saling belajar. Ada yang diantara orang-orang tersebut pandai tajwid sehingga kamu baca sekarang 5 ayat pertama, oh ada yang salahnya gini, kamu lanjut 5 ayat kedua. Kalau salah ditegur, kamu lanjut 5 ayat ketiga. Ini nggak ada masalah, namanya belajar. Ini belajar. Tapi kita di bulan Ramadan kita dituntut untuk banyak baca Quran. Ya. Sesekali kita bikin tadarus dalam rangka untuk belajar, nggak ada masalah. Tapi kalau tiap malam kemudian bacanya muter tadi, akhirnya kita tidak dikatakan apa? Khatam. Ya. Kalau kita dituntut untuk bisa khatam Quran. Ya. Maka saya tidak anjurkan, karena kita ingin bahwasanya setiap orang khatam Al-Quran. Di perumahan kami diadakan tadarus bersama. Di saat tadarus ada bacaan di salah satu pesertanya yang salah. Jadi kami yang tahsin membenarkan bacaan yang salah tersebut. Tapi ada sebagian peserta yang tidak terima kritikan. Mereka menganggap ini tadarus bukan tahsin. Salahkah Ustaz jika puasa tahun ini ana mundur dari kegiatan tersebut? Jawabannya tak salah. Tadarus ni orang salah faham. Tadarus ni pada tadarosa, ya tadarasu, tadarusan. Ini maksudnya taklim, saling ajar mengajarkan. Apa yang diajarkan? Tahsin. Tadarus ini sebenarnya tahsin. Cuma orang salah faham, diingatkan tadarus itu sambung ayat, khatam Al-Quran. Ini satu muka surat, satu muka surat, satu muka surat, satu muka, satu juzuk, tamat. Esok 2 juzuk, 3 juzuk. Itu bukan tadarus, itu tilawah. Yang dikatakan tadarus, jika engkau salah, ditegur. Dan tadarus itu ada guru, ada yang membetulkan. Itu yang disebut tadarus. Kerana salah memaknai tadarus, akhirnya salah faham. Itu dia. Kalau nak mundur salah tak ada salah, tak dosa pun, bagus lagi. Jadi salah memaknai tadarus, itulah jadi dia. Jadi salah faham. Karena kita terlalu pakam tajwid, kemudian menganggap siapa saja baca Quran salah, kemudian tidak dapat pahala. Bisa saja hamalahum ala ayakra'ul Qur'an apa mahabbatuhum wa iskuhum wa kada wa kada. Jadi akhirnya saya jadi tahu, oke secara makhraj salah, tapi iseknya benar, mahabbahnya benar, brontonya benar. Jadi sebetulnya Abdullah itu punya sekian makalah tentang ilmu. Hikam juga gitu. Nur nak santri ngaji Ihya itu jauh oleh. Saya nak di Hikam mojo. Maksudnya beliau entah kalau setelah itu Abdullah itu melarang siapa saja santri ngaji Hikam itu dilarangnya ada kelas tertentu untuk boleh ngaji Hikam. Nah kenapa saya cerita ini? Karena saya masih ingat betul di antara wasiatnya Mbah Mun itu. Pirroh sebab apa Fatihah kok ihdinas siratal mustaqim, bukan siratoka tapi siratal ladzina an'amta alaihim. Dawe Mbah Mun fa innallaha ta'ala la ya'kul wa la yashrab wa la yanqih wa la kadza wa kadza. Allah itu tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Karena membaca ayat-ayat Quran itu sudah ibadah, meskipun tidak paham nilainya sudah ibadah. Atau syukur-syukur membaca dan menjadi bimbingan. Saya beri contoh, membaca meskipun nggak paham itu baik. Saya beri contoh begini. Ada orang yang semalaman itu jagungan sama keluarga, bercengkrama ringan. Ya bercengkrama saja, mungkin cerita masa lalu, cerita lucunya cucu atau lucunya anak. Tapi di malam itu ditulis oleh malaikat bahwa malam itu keluarga ini tidak maksiat, tidak dugem, tidak narkoba, tidak ke tempat-tempat yang maksiat. Ini pentingnya ngaji. Jadi saya lama kali ngaji usul fikih sama aganya Gus Yasin, Haji Memon Zubair. Di antara kebaikan agama ini adalah meninggalkan kemungkaran, meninggalkan sesuatu yang nggak butuh modal. Kalau kita untuk dapat pahala sholat itu kita harus sholat. Untuk pahala haji kita harus haji. Tapi ada kebaikan yang kita tidak perlu modal, yaitu tarkul mungkar, meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Jadi barokahnya kita bercengkrama dengan keluarga, asik,
Kalau dalam bahasa santri ya santri gayung, guyon-guyon sama teman, sama tetangga. Tapi efek dari itu atau min lawazimi dzalik, efek dari itu pasti saat itu juga kita tidak maksiat. Tahu-tahu sudah pagi, kita tidak menyaksikan maksiat di kerumunan, tidak macam-macam. Nah kira-kira juga seperti itu. Kalau orang baca Quran tidak paham, setidaknya dia menyibukkan diri dengan kalamullah, dengan sesuatu yang baik. Efek dari itu pasti saat itu tidak maksiat. Sehingga kalau ada orang tanya, kenapa sih Gus baca Quran tidak paham kok dapat pahala? Satu, jawabannya itu kalamullah. Nomor dua, sebagian kebaikan itu adalah meninggalkan kemaksiatan. Dan meninggalkan kemaksiatan itu bisa dilakukan dengan hal-hal yang gampang. Lawa mangkane hijratu lidunyan yusibu awi mra'atin yang kikhwa fa hijratu ila ma hajara ilaih. Ya mau misalnya aku mau mati nak urung rabi wong ayu, aku mau mati nak urung duwe omah telu. Berarti komitmennya semua duniawi. Nanti ketika mati dihitung oleh Allah orang yang berkomitmen duniawi. Tapi nak kowe matimu ditulis ingin hafal Quran, ingin ngalim, senajan to ya ora kasil. Ya potongane ya ora kasil. Tapi komitmennya kan kasil. Dua palo nganti kuwangilan, nganti koyo wong kelahiranmu. Fan jabasat fan khobasat keliru kabeh. Sampai sing ngrungokno bingung. Ya wazadahu bastatan fil in wal jimas lupa. Sampai sing krungu iku sapa apa ya? Wal jisem diwaca apa? Sampai sing ahli sapa bingung. Kayak krungu tok darus-darus ku nang desa-desa ku. Fan orfan pasat mbuh. Apa diwaca? Gene ku ape mangkel iku yo piye macane Quran keliru, ape mangkel macane Quran bedak. Poso. Makanya ada dua wong ahli Quran debat. Wong ngono kok gak dilarang ngrusak Quran. Sing toleransi, kowe wani nglarang wong seneng Quran. Wis nek ono mbaro. Padha ahli Qur'ane debat, sing sitok fanatik tajwid. Ngloroi kiai kampung wong ngono kok gak dilarang. Maca Quran tanpa tajwid iku dosa. Lah sampean wani nglarang wong seneng maca Quran. Wong ku yo umate Kanjeng Nabi. Ora wani, ya wis barno. Ibu ora roh. Nabi yo mau nasibe paling fan khobasat hamzasat wal jimas barake iku. Tapi wong nek sebakat salah iku yo pancen salah. Mesti bener iku yo. Tepat yada abila biu wa tepat yada. Iya kan? Kan waktu batap gak gelem tetep batebat yada. Ana ta agak. Udah kok iso lho. Ngakuan kiai pengalaman ngono. Aduh. Surya kalewati ini juga virus Surya. Ndase wati ini gurine wal asri. Lah tunggale lakum dinukum waliyadin. Kon muni waliyadin ra gelem waliyadin ra. Angel-angel kandangan. Aduh, des. Gak bakat wali wis. Ya tapi nak ngono lah terus belajar berarti perjalanannya menuju kebaikan. Yaiku Allah wis ngono iku anggap cukup. Kalau tak cerita hadis, ini hadis kebanggaan kulo, ini konjen luar biasa. Dan Anda harus cara pandang seperti ini, karena ini otoritatif. Ya saya ulang lagi, ini otoritatif. Teng Musnad Ahmad, ya teng Musnad Ahmad bin Hambal. Ini wonten riwayat Kanjeng Nabi dawuh absyiru, kowe sing seneng kabeh cung ya. Inna wa qad fataha lakum baban minas sama. Ini langit dibuka dan langit dibuka yang seperti ini baru ini. Mergo Allah memaklumatkan yubahi bikum malaikatah. Allah baru hari ini saat ini kata Rasulullah baru membangga-banggakan kalian di depan para malaikat. Dadi umat Nabi sing ngene-ngene iki lha Allah banggane pol. Wis ngene iki rai-rai ngene iki sore. Pol yubahi Allah bangga. Sekali Allah bangga kaya-kaya kowe sak dhuwure malaikat. Tapi malaikat awam lho ora aja Jibril. Wah iku papan atas iki ora angel saingane no. Maksudnya nak Jibril bin saingannya Kanjeng Nabi, nak kowe ben mesti misalnya afdalul nas sampai afdalul malaikah dia tetap mulia afdalun nas. Mergo manusa dijago Kanjeng di tokoh top. Tapi nak awamul malaikah ya saingannya kita lah jagone yo. Walhasil itu
Malaikat itu kan yo bangga, dekne imane paling bener, ibadah paling bener. Ternyata mbek Allah, yo bangkune kira bener kon kowe ning arepku roh arasku roh jannah roh ngerti swarga neraka. Lah tapi manusa gak roh apa-apa kok iman. Top manusa. Jadi kadang-kadang manusa yo dibela pangeran, yo kowe ngene iki. Malah bareng pas sujud malaikat ditakut hal ro'auni apa manusia roh aku mboten Gusti mereka kepen apa mlebu swarga wa hal ro'auha apa doro swarga nggih mboten lha kok ndonga tenanan nganti nangis wedi neraka Gusti apa roh neraka mboten lha ya wong ora roh imane ngono nek kowe akeh tunggale wong kowe roh dadi kadang malaikat yo ditokno kene mulane yo sing syukur lah kadang-kadang kene yo top tenan ya rai-rai ngene iki ngene kula terangaken. Kalau sengaja ngajak putu-putu, tiang sing alim alama, niku nggih baca kitab, misalnya Al-Ibris, nopo Al-Iqlil, nopo yang milik kiai-kiai Jawa. Niku mesti pertama yang ingin diketahui itu misalnya ketika Ki Bisri maknani wa antas ma'u benal ukhten. Lan ora oleh nikah dua saudara putri. Ya niki kula tenang-tenang mawon badhe nerangno fikih. Misale jenengan nikah kalian Zainab atau dengan Sri atau siapa saja itu nggak boleh saat yang sama sebelum dicerai mbak ya mbok nikah adik ya mbok nikah. Pertanyaannya mau nggak ngerasa minuman kan pun betul ngaji kok ngombe lucu. Pertanyaannya adalah secara disiplin fikih niku wa antas mau benal ukhtan itu yang nyata-nyata haram adalah benal mar'ati wa ammatiha benal mar'ati wa kholatiha. Yang enggak boleh dinikah itu bukan sekedar dua saudara, dua saudari ini, tapi juga perempuan dan buliknya, perempuan dan budenya, perempuan dan mbahnya, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga kita ketika maknani wa antas ma'u benal ukhten adalah jangan menikahi dua perempuan sing bainahuma mahramiyah. Ya saya ulang lagi ya. Jangan menikahi dua perempuan sekaligus yang dua perempuan ini ada hubungan apa? Mahram, hubungan darah. Nah, hubungan dua mahram itu bisa karena ukhten, bisa karena perempuan dan buliknya, budenya, atau perempuan dan mbahnya. Sehingga ketika ada gerakan kembali ke Quran dan hadis, kembali ke teks Quran dan hadis, dan kita hanya mempercayai teks sorry ya, teh yang sorry dari Quran dan hadis. Kita yang nekuni ilmu usul fikih justru mboten kepengen ngoten. Karena kalau kita hanya berpegangan nas, berarti yang haram hanya wa antas mau bainal ukhten. Padahal ada bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa kholatiha. Ghufranullah itu bisa didapat hanya dengan mujarrodut tauhid, yaitu hanya dengan melafadzkan kalimat thayyibah. Dan sahnya istighfar juga berdasar kalimat thayyibah itu. Misalnya gini, orang kafir sebelum Islam melafadzkan astaghfirullah, 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 kira-kira diterima enggak? Enggak kan? Karena syaratnya istighfar ba'dat tauhid. Nah, makanya dalam mazhab Sadzili istighfar itu setelah la ilaha illallah. Nah, cara pandang ya seperti itu. Jadi fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambi. Jadi dengan kebenaran tauhid saja ini sudah cukup kita insya Allah layak diampuni. Karena innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi orang yang tauhidnya benar itu bisa diampuni Allah asal tauhidnya benar. Itu Allah ngendikan liman yasha wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dawuh Imam Suyuti walam yakun liman yastaghfir. Jadi orang yang bertauhid secara benar meskipun gak sempat istighfar itu tetap potensi diampuni. Karena bawaan tauhid itu sudah menjadi layak diampuni. Kayak orang kafir sekali ngelafadzkan kalimat tauhid, mbok gak istighfar langsung diampuni. Nah, karena melihat seperti itu, terus orang berlomba-lomba memperbanyak jumlah ngelafadzkan la ilaha illallah. Jadi kita yang alim, kita semua, saya tidak bilang saya, kita, termasuk yang di pinggir-pinggir saya, ngaku alim orang masalah lah, sopai. Kita semua yang alim-alim itu tahu bahwa la ilaha illallah itu super. Sudah bawaannya tauhid, juga punya kelayakan diampuni. Nah, kemudian nasib kita agak sial, malah kalimah ini dituduh bid'ah, dituduh khurafat.
Mergo Nabi nggak pernah tahlilan, Nabi nggak pernah. Nabi nggak pernah tahlilan, kalau diartikan Nabi ora tau maca la ilaha illallah, aneh gak kalimat itu. Jadi ini sudahlah, keanehan-keanehan ini kita terima, karena ciri utama wali, ciri utama ulama itu wa'udhu fisabili, harus pernah disakiti. Jadi kalau Unisma sakit karo dituduh bid'ah, itu berarti belum calon ulama. Kan calon ulama itu wa'udhu fisabili, harus disakiti. Jadi kalau kamu disalahpahami itu ya harus santai. Termasuk provokatif tadi. Iya, termasuk provokatif tadi. Termasuk diatur tadi itu. Jadi kalau cara berpikir kan, karena mereka itu memang kalau kita turutin itu memenya itu terlalu, kadang menghujat kita itu enak ya jadi GNO, ada orang mati datang, kiainya dapat makan, dapat rokok, terus pulang. Jadi apa? Terus kita kayak tersangka terus. Kita kan kayak tersangka terus. Tertuduh terus itu. Terus yang orang NU ya memenya juga nggak kalah ekstrimnya. Boleh ya ajaran orang nggak boleh ngasih kiai gitu. Berarti boleh dong ajaran kikir. Jadi memang kadang apa ya, cangkem elek lah bahasa kasarnya itu. Itu memang kadang lebih mengenakan kalau kita datang ke acara mayat kan dapat makan, dapat minum. Kalau yang sohibul bed rokok ya dapat rokok. Kalau kiainya dapat wajib, kadang 20.000, kadang 50.000. Terus memenya itu kok setega itu ya, ada orang meninggal kok malah kita makan-makan. Seakan-akan kan kultur ini biadab kan gitu. Tapi yang orang NU kebalikan bales. Oh ternyata nggak boleh ya mayat disodakoi, ternyata nggak boleh ya orang dermawan. Berarti Islam membolehkan medit ya gitu. Model ini kan, tangan-tangan itu luwih mandi timbang takbir ya kan. Karena ini kan memicu emosi kan. Memicu apa? Emosi. Nah tapi saya kalau disuruh bela mana itu tidak ada yang saya bela. Ya seorang sudah lah, kalau mau nganggur saja sudah itu. Ya tapi itu memang apa ya, itu khazanah Islam, ada yang kritik, ada yang enggak. Ya itu memang khazanah, ya biasa aja, kalau saya biasa aja.